Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Pada hari ini kita akan membahas topik fisika dasar selanjutnya atau materi fisika dasar selanjutnya, yaitu rangkaian arus listrik searah. Karena kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah membahas dasar-dasarnya ya, sudah membahas dasar-dasarnya. Kita nanti akan lihat review sedikit tentang fundamental saja, apa saja yang perlu dipahami sebelum nanti hari Rabu kita akan lihat ke contoh soal. Di pagi hari Senin tanggal 23 Februari ini ada beberapa info ya. Yang pertama adalah terkait DPK ya. DPK hasil PRS yang selesai pada hari Jumat yang lalu. Ini tercatat 35 mahasiswa yang enroll di kelas. Saya tidak kalau dilihat dari daftar kehadiran yang saya miliki waktu kita tatap muka di hari Rabu yang lalu, ini sedikit banyak tidak ada perubahan ya. Ya, tidak ada perubahan. Sehingga kalau misalnya di sini masih ada teman-teman yang masih sit in, nah itu harap diperjelas ini sit in maksudnya apa gitu ya. Jadi jangan sit in karena harus ngambil sekarang supaya nanti Anda dapat angka indeksnya terus dinyatakan lulus gitu ya. Karena mata kuliah fisika dasar itu kan mata kuliah wajib tingkat 1. Dan kalau misalnya Anda tidak lulus ini kan berarti nanti Anda nggak lulus TPB sehingga nggak bisa lanjut di tingkat 2, tingkat 3-nya gitu kan. Oleh karena itu pastikan bahwa buat rekan-rekan di sini yang masih ada sit in ya, itu segera memverifikasi ke TPB atau yang lainnya supaya ini. Karena yang saya terima ini DPK terakhir dengan daftar peserta kelas yang saya miliki sejak Senin yang lalu ini sama sebetulnya ya. Ada 35 mahasiswa. Jadi kalau misalnya ini adalah yang final, oke, berarti kita akan lanjutkan dengan 35 mahasiswa gitu ya. Nanti indeks akhirnya juga ada 35 orang. Insya Allah mudah-mudahan bisa bekerja keras dan bisa lulus semua gitu ya. Karena kalau ngulang-ngulang lagi kan nanti ini tapi itu juga nanti bergantung kepada kinerja kalian masing-masing, apakah itu dari pengerjaan tugas, ujian, dan juga RBL-nya. Kemudian ini terkait DPK, daftar peserta kelas yang final per hari ini. Kemudian pada informasi selanjutnya adalah tentang konten terbaru dari EduNext kelas paralel ya. Konten terbaru dari EduNext kelas paralel ini sudah ada modul tutorial 2 ya. Jadi ini nanti akan kita tugaskan seperti pada waktu Senin 2 pekan yang lalu. Anda mengerjakan kemudian nanti akan dikumpulkan via MS Teams. Ini kenapa nggak kelihatan ya? Oh ya, ini sudah ada ya. Tapi di sininya nggak kelihatan. Ya. Tapi di sini kalau di yang ini sudah ada gitu ya. Jadi ini topiknya tentang yang kita bahas pada pertemuan pekan yang lalu terkait energi potensial listrik, kapasitor, dan juga dielektrik. Kemudian video materinya pun sudah ini ya, sudah ada untuk yang kelas paralel maupun yang di kelas kita sendiri. Ya, jadi materi rangkaian arus listrik searah dari
K45 ini sebetulnya sudah ada di sini, tapi ini kenapa muter-muter ya? Ya kita tunggu aja nih. Kadang-kadang kalau EduNext pagi-pagi memang kalau hari Senin memang selalu suka begini. Coba kita ini lagi. Nah, ya. Yang jadi yang pekan ke ininya sudah ada. Nah, oke, ini kalau ini kuisnya nanti ada kuis ya. Yang ada hanya tugas. Jadi nggak ada kuis pekan 4. Kecuali nanti Anda ada sesuatu hal maka nanti bisa juga diadakan kuis, tapi ini saya kira tidak lah ya. Oke. Jadi ini materinya, silakan nanti. Nah, ini adalah video-video yang nanti akan diupdate karena ini masih pakai template-nya yang semester yang lalu, dua semester yang lalu. Oke. Nah, terkait EduNext, bagi teman-teman di sini yang masih belum bisa akses ke EduNext kelas paralel maupun ke EduNext kelas kita sendiri, mohon untuk supaya bisa mengakses. Dan juga satu lagi MS Teams, ya, karena nanti pengumpulan tugas semuanya dilaksanakan di MS Teams, sehingga mohon supaya dicek ininya, apa namanya, mohon dicek apa namanya, aksesnya ya, dicek aksesnya supaya nanti di apa namanya, pengumpulan tugas semuanya terpusat di sini ya. Pengumpulan tugas semuanya nanti terpusat di sini. Nanti akan saya buatkan assignment yang kedua untuk yang modul 2 ya. Nanti akan dikumpulkan pada hari Senin pekan depan. Oke, ini masih 20 orang peserta dari 35, ini pada kemana saya nggak tahu. Ini kalau disiplinnya seperti ini mungkin nanti di setup-nya lain kali ini ya, apa namanya, Anda dibuatkan kelas seperti kemarin, misalnya di 9705 atau di mana gitu, terus Anda mengaksesnya via daring, dikendalikan sama pengawas di sana ya. Ini kok hari Senin ya, saya tahu hari Senin jam 7 gitu ya, tapi kan ayolah, masa apa namanya, jam hingga pukul segini masih 20 orang dari 35 ya, ini nggak baik seperti itu ya. Jadi tolong panggil teman-temannya yang masih belum masuk ke ruang kelas, jangan dibiasakan untuk telat ya, walaupun misalnya kita kelasnya kelas dilaksanakan daring, tapi jangan telat ya. Ini apa ya, itulah yang makanya kemarin kuliah daringnya nggak sukses ya kayak gitu, karena nggak disiplin. Oke, terkait perkuliahan, kita mungkin akan melaksanakan sesi tatap muka lagi, mungkin kemungkinan pekan depan ya, tanggal 22. Namun saya masih menunggu konfirmasi dari pihak administrasi di Cirebon, apakah ruangannya tersedia atau tidak di hari itu ya. Jadi kemungkinan kita nanti akan tatap muka lagi pekan depan di hari Rabu ya, sehingga kita bisa melakukan pembahasan modul tutorial 2, dan kedua itu adalah yang materinya yang sore harinya itu. Nah, kemudian apa lagi ya? Oh ya, sekali lagi bagi rekan-rekan yang masih belum masuk ke EduNext kelas paralel, EduNext kelas 45 dan juga MS Teams, nanti harap dilaporkan ke saya ya, supaya nanti bisa dimasukkan. Nah, terutama untuk yang MS Teams karena terkait dengan pengerjaan tugas ya, maka pastikan Anda bisa masuk ke sini ya. Anda bisa masuk ke sini supaya nanti bisa submit PR yang kedua ya pekan depan hari Senin ya. Jadi saya ingatkan kembali, modul tutorial 2 ini sudah ada, nanti tinggal diunduh ya. Tinggal diunduh, nanti dikerjakan bagian B-nya saja ya, dikerjakan bagian B-nya saja, yang topiknya adalah
energi potensial listrik, kapasitor, dan dielektrik. Ini nanti akan kita pakai untuk rangkaian arus listrik searah yang akan kita bahas sekarang. Oke, saya cek. Oke, 23 235 masih jauh ya. Tolong ininya disiplinnya ini yang ini. Kalau enggak nanti saya akan minta setup TPB untuk membuat apa namanya sesi sesi hybrid nanti ya kalau ininya kayak gini. Ini kalian ini 24 dari 35 kan ini. Oh ya ingat apa namanya dari SAP aturan kalau Anda kehadirannya itu di bawah 80% maka Anda otomatis E ya. Jadi ini apa namanya harus diperhatikan kalau misalnya masih males-malesan dan lain sebagainya ini ya apa namanya mohon segera diperbaiki karena kita udah PRS sudah selesai. Sekarang itu absensi akan dihitung secara ketat ya. Oleh karena itu harap disiplin. Kalau memang Anda serius untuk mengikuti kelas ini ya ikuti serius walaupun itu daring atau luring gitu ya. Ikuti dengan serius. Jadi jangan. Oke, terkait materi kita sudah membahas tentang kapasitor dan juga beda potensial. Nah, beda potensial itu nanti akan kita gunakan sebagai sumber tenaga pada rangkaian arus listrik, di mana sumber tenaga ini ada yang sifatnya sekali pakai habis, yaitu baterai kimiawi, dan satu lagi adalah yang bisa di charge ulang, itu seperti pada kapasitor. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah mengaplikasikan ya dan juga menghitung kapasitansi dari kapasitor itu dengan cara sebagai berikut ya. Kita tentukan dulu muatannya itu jumlah distribusinya bagaimana dan lain sebagainya, bentuknya kayak gimana karena nanti kita akan temui dia itu ada yang kapasitor plat sejajar, ada yang kapasitor silinder, ada yang kapasitor bola gitu ya. Kemudian nanti setelah itu kita tentukan muatan-muatan yang diberikan oleh plat positif dan negatifnya. Kemudian kita hitung medan listriknya. Nah, itu yang kita drill hari Rabu yang lalu dengan berbagai contoh supaya Anda bisa menghitung medan listrik, karena kalau udah bisa menghitung medan listrik, Anda bisa menghitung beda potensial antara dua buah plat, antara dua buah elektroda positif dan negatif itu walaupun bentuknya macam-macam. Anda kan kemarin kita sudah demonstrasikan, Anda bisa hitung sebetulnya. Kemudian setelah kita dapatkan beda potensial antara dua buah elektroda positif negatif, kemudian kita bisa hitung berapa C-nya gitu ya. Kita hitung berapa kapasitansinya dengan cara membagi jumlah muatan yang disalurkan atau muatan yang ada di plat atau elektroda positif negatif dibagi dengan delta V-nya ya, yang ini. Jadi saya sembunyikan dulu untuk supaya kelihatan jelas. Nah, ini ya. Ininya tadinya key-nya kita sudah ketahui misalnya dari plat positif dan negatif atau elektroda positif dan negatif, kemudian kita bagi delta V-nya ya. Delta V yang kita hitung di antara dua buah elektroda itu membagi muatan. Nah, itulah nanti akan kita dapatkan kapasitansi. Nah, kalau misalnya kapasitornya itu plat sejajar, C-nya adalah ini. Kalau misalnya lingkaran atau silinder bisa dicek di slide tutorial, slide kuliah sebelumnya itu bentuknya kayak gimana. Nah, yang kemarin juga sudah dipelajari adalah kalau misalnya di antara plat sejajar atau di antara dua elektroda itu ada pengisi, ada dielektrik, maka nanti dia akan bisa meningkatkan kapasitansi, di mana nanti ada faktor dielektrik di depan sini. Ya, di depan epsilon 0 itu nanti ada konstanta dielektrik yang nanti akan bisa meningkatkan kapasitansi. Semakin besar nilai dielektriknya, maka nanti kapasitansinya juga akan menjadi lebih besar. Nah, kemudian kita juga kemarin sudah latihan soal, ada beberapa kita terapkan menghitung kapasitansi total
dari satu kapasitor yang plat sejajar, di mana dia bergantung kepada luas daripada elektrodanya atau pelatnya dan juga jarak separasi, ya. Jarak separasi. Jadi kalau jarak separasinya makin besar, kapasitansinya makin kecil. Kalau jarak separasinya itu makin rapat, maka nanti kapasitansinya akan menjadi lebih besar. Kalau misalnya luas permukaannya lebih besar, maka C-nya juga lebih besar. Kalau luas permukaannya itu lebih kecil, juga kapasitansinya akan jadi lebih kecil. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita akan gunakan kapasitansi pada kapasitor ini untuk rangkaian arus listrik searah. Rangkaian arus listrik searah tidak hanya sekedar Anda menghitung tegangan, arus dan lain sebagainya yang sudah Anda pahami sejak SMA. Saya kurang tahu apakah di SMA Anda sudah sejauh mana gitu ya. Sejauh mana, tapi yang diinginkan di fisika dasar Anda bisa mengetahui, mengaplikasikan besaran-besaran yang sudah Anda dapatkan di medan listrik, potensial listrik dan sebelumnya. Itu untuk rangkaian sederhana, rangkaian majemuk, ya. Makanya kita ada penghitungan hukum Kirchhoff dan juga ada untuk rangkaian RC, ya. RC ini adalah resistor kapasitor yang bertanggung jawab kepada pengisian dan pengosongan kapasitor. Makanya kita bisa nge-charge HP kita, gadget kita, laptop kita itu karena laptop gadget-gadget yang kita punya itu dirangkaikan secara DC, ya, arus listrik searah dan dalam konfigurasi RC seperti ini. Nanti ada ininya, ada kurva muatannya, ya, chargingnya, ada juga kurva ininya, pemuatan sama pengeluaran. Jadi ininya pengisian dan pengosongan, ya, pengisian dan pengosongan daripada si kapasitornya itu gimana, karena kapasitor itulah yang kita gunakan untuk baterai di gadget, ya. Jadi bukan menggunakan baterai kimiawi. Oke, tujuan daripada fisika dasar secara umum, ya, tujuan fisika dasar secara umum itu sebetulnya untuk supaya Anda belajar rangkaian arus listrik, ya, rangkaian arus listrik searah, rangkaian arus listrik bolak-balik, dan terakhir adalah aplikasi terakhir dari rangkaian listrik yang dikombinasikan dengan cahaya, gitu ya. Jadi ada mempelajari rangkaian arus listrik searah. Jadi di sini kita belajar tentang potensial, medan, dan juga kapasitansi supaya Anda bisa mengerti ini, ya, rangkaian arus listrik searah. Kemudian nanti setelah itu kita belajar medan magnet untuk supaya tahu dasar-dasarnya induktor, karena nanti induktor akan jadi salah satu komponen dari rangkaian arus listrik bolak-balik. Dan kemudian rangkaian arus listrik bolak-balik itu bisa menghasilkan gelombang EM, dan gelombang EM ada kaitannya dengan cahaya. Makanya ada 3 hal, ya, yang terkait dengan tujuan belajar fisika dasar 2 itu supaya paham rangkaian arus listrik searah, rangkaian arus listrik bolak-balik, sama satu lagi adalah aplikasi cahaya pada kelistrikan, ya, aplikasi cahaya pada kelistrikan, sama satu lagi adalah aplikasi relativitas pada navigasi, ya, karena pada intinya adalah bagaimana mengaplikasikan hal-hal tersebut untuk device-device elektronik yang kita gunakan, gitu ya. Di HP sendiri juga kan kita pakai GPS dan sebagainya. Nah, itu ada faktor koreksi relativistiknya karena akan mengakibatkan ketepatan daripada posisi kita itu sampai ke orde meter dan lain sebagainya. Makanya itu penting. Nah, sehingga dengan demikian maka di kuliah-kuliah sebelumnya, di 4 pekan pertama itu kita belajar yang fundamentalnya dulu, basic-basicnya dulu. Kenapa bisa menghasilkan tegangan? Karena ada medan listrik. Kenapa bisa menghasilkan kapasitansi? Ya karena ada medan listrik dan lain sebagainya. Nah,
kenapa ada arus? Karena ada muatannya ini mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah dan lain sebagainya. Nah, itu yang ininya, basic-basicnya seperti itu. Nah, untuk aplikasinya ya, untuk apa namanya, ya luas sekali ya. Yang namanya arus listrik searah itu dipakai di mana saja, mulai dari gadget kita, dari sensor-sensor yang ada di mobil, bahkan Formula One itu kan semuanya elektrik ya. Jadi semua kendali, kontrol, dan juga monitoring dan lain sebagainya itu apa yang rangkaian arus listrik searah, walaupun sarana komunikasinya itu menggunakan gelombang EM dan arus listrik bolak-balik. Tapi untuk hal-hal yang terkait dengan ini ya, misalnya apa namanya, pengendalian dari mobil yang menggunakan sensor dan lain sebagainya, itu rangkaian arus listrik searah sebetulnya. Dan juga misalnya di pesawat, di mobil. Nah, kalau misalnya di apa namanya, kalau misalnya di kebumian ya, maka hampir seluruh alat yang Anda gunakan semuanya basisnya elektronik semua, nggak ada mekanik gitu ya. Fenomenanya mungkin mekanik gitu ya, ada Anda mendalami tentang bagaimana longsor di bawah laut, atau misalnya longsor di bumi ya, di daratan gitu ya, di lereng-lereng pegunungan dan lain sebagainya, atau misalnya Anda mengamati apa itu namanya peristiwa hydraulic fracturing atau apa dan lain sebagainya, tapi kan Anda menggunakan pengukurannya itu elektrik. Nggak ada, saya pastikan akan, bahkan apa itu namanya, venturimeter yang Anda gunakan untuk mengukur laju minyak atau laju gas ya, itu semuanya nanti akan didigitalkan ya, akan dicacah ke pusat-pusat elektrik yang bisa direkam, disimpan dan lain sebagainya, sehingga apa itu namanya, sekarang hampir semua alat yang kita gunakan di dunia perminyakan, pertambangan, geofisika, oceanografi, teknik industri, apalagi manufaktur, itu elektrik semua. Jadi Anda harus belajar, walaupun nanti ada, sekali lagi, walaupun nanti di dunia nyata Anda ada orang yang membantu, misalnya dari teknisi elektro, dari D3 elektro dan lain sebagainya, bukan berarti Anda buta dengannya itu, nggak peduli dengan itu gitu loh. Jadi karena jadi apa namanya, hal-hal yang dasar seperti ini penting supaya Anda juga bisa tahu, bisa apa namanya, sebagai controller gitu, sebagai quality check dan lain sebagainya, yang mereka lakukan itu benar atau enggak gitu, walaupun Anda memang mungkin spesialisasinya bukan di situ, atau Anda juga punya basic supaya nanti setelah lulus Anda cross major gitu ya, Anda apa namanya, ke bidang yang terkait dengan kelistrikan ya, basicnya sudah ada gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau memperlihatkan misalnya apa namanya, sensors in ocean science misalnya ya, oceanography misalnya ya, ini ya, seperti apa itu, buoy pelampung ya, yang digunakan untuk yang dihubungkan dengan GPS, itu kan digunakan untuk supaya deteksi tsunami, untuk deteksi badai dan lain sebagainya kan. Nah, ini elektrik semua ya, makanya Anda belajar, makanya Anda salah kalau misalnya masuk oceanografi Anda nggak belajar listrik atau fisika tuh, karena dipakainya di sini Anda menggunakan device-device ini gitu loh ya. Menggunakan device-device ini Anda harus tahu basicnya itu seperti apa, jangan hanya sekedar make gitu. Dan ini apa namanya, yang Anda lihat di gambar ini ya, ini kebanyakan adalah aplikasi dari VIDAS 2 ya, walaupun objeknya sekali lagi itu mungkin VIDAS 1 terkait dari apa itu namanya, pergerakan dari es, pergerakan dari gunung es, atau misalnya pergerakan dari massa air gitu ya, atau objek sampah yang ada di ini apa namanya, objek sampah yang ada di atas permukaan laut dan lain sebagainya. Tapi pengukurannya itu menggunakan elektrik, bahkan elektromagnetik. Lihat ya, di sini ada sarana komunikasi menggunakan
gelombang EM, ada yang menggunakan gelombang suara dan lain sebagainya. Nah, ini fisik Vidas 2 semuanya ya. Jadi jangan salah, Anda belajar Vidas 2 itu disiapkan untuk supaya ini ya, disiapkan untuk supaya ini. Bahkan teori relativitas khusus pun yang Anda mungkin nggak terlalu mendalami ya, karena kalau teori relativitas khusus itu kan kalau teori relativitas itu pada pada umumnya kan berbicara tentang relativitas waktu dan juga ruang ya, karena adanya massa dan lain sebagainya. Tapi untuk relativitas khususnya itu berkaitan dengan gerak daripada satelit yang nanti kita gunakan untuk navigasi, positioning dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini untuk yang oceanografi. Kalau sensors in manufaktur. Nah, ini ya, sensor in manufacturing process. Ya ini macam-macam ya. Ya, dari pembuatan ya, jadi sensor nanti quality control dari barang, kemudian cek komponen dan lain sebagainya, ya ini semuanya menggunakan rangkaian arus listrik semua ya. Menggunakan perangkat-perangkat elektrik semua. Jadi tidak ada yang tidak harus ngecek satu-satu secara mekanis, itu udah nggak ada lagi nanti ya. Jadinya semuanya itu berbasis ini. Bahkan untuk mengetahui kualitas dari suatu produk ya, itu nanti akan menggunakan sensor tertentu ya, baik itu kualitas susunan barangnya, jadi komposisi barangnya, ataupun misalnya kualitas zat. Misalnya nanti kalau Anda misalnya teknik industri dan masuk ke industri pangan, Anda ingin mengecek di situ misalnya ada racun atau tidak, misalnya ini halal atau tidak, jadi mengandung protein protein hewan-hewan yang dilarang sama yang diperbolehkan, itu menggunakan sensor listrik semua ya, elektrik semua. Jadi mulai oleh hal-hal yang kecil seperti itu, ataupun hal yang besar terkait dengan monitoring ini misalnya ya, menghitung jumlah barang, kemudian mengontrol semua operasi yang ada di pabrik dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ini tadi di oceanografi sudah saya perlihatkan, ini di manufacturing process sudah saya perlihatkan. Nah, kalau di geoscience, sensor in geoscience. Ya. Di geoscience misalnya rekan-rekan di sini perminyakan dan tambang menggunakan GPS. Kemudian ingin mendeteksi misalnya operasi-operasi yang ada di lapangan, nah ini semuanya menggunakan perangkat elektronik. Kalau teknik geofisika nggak perlu saya jelaskan ya, karena udah jelas semua alat Anda itu semuanya elektrik semua, mau yang seismik, resistivitas, yang sederhana self potensial, metode EM, GPR dan lain sebagainya, itu semuanya ini ya, semuanya itu elektrik. Dan jangan dikira karena misalnya nanti sekarang kita udah masuk di geoscience 4.0 dan apapun itu Anda menggunakan AI dan lain sebagainya, itu kan tetap data diperoleh di lapangan itu menggunakan perangkat pengukuran. Jadi walaupun Anda nanti misalnya masuk ke programming AI dan lain sebagainya, bukan berarti Anda tidak perlu tahu tentang hal ini, karena ya ini basic science-nya ini harus dipupuk ini supaya Anda tahu secara generalnya dulu, kemudian Anda bisa masuk ke bidang spesialisasi gitu ya. Walaupun nanti misalnya Anda akan belajar geoinformatics atau apa, tapi tetap ininya perangkatnya Anda harus tahu dulu prinsip-prinsip dasar yang ada di dunia Anda itu, di bidang pekerjaan Anda itu seperti apa, supaya supaya kokoh pemahamannya ya, supaya kokoh pemahamannya, tidak hanya sekedar pakai alat pakai dan lain sebagainya. Oke, jadi ini sudah saya perlihatkan bagaimana perangkat listrik, arus listrik searah dan bolak-balik dan juga gelombang EM, karena terkait dengan tujuan fisika dasar itu sendiri, supaya membuka cakrawala berpikir Anda, dan juga menanamkan kemampuan dasar Anda di bidang ini ya, di bidang kelistrikan, supaya nanti pada saat mengaplikasikan ngerti cara kerja dan lain sebagainya. Nah, kalau terkait dengan ininya, kalau terkait dengan materi awalnya, tentu saja kita
mengawali pembahasan tentang apa itu arus, ya. Arus itu seperti yang saya sampaikan di kuliah sebelumnya merupakan muatan-muatan listrik yang mengalir. Mengalir dari mana? Mengalir dari dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Sama seperti air, ya. Air juga mengalir dari potensial tinggi di bukit, ya. Jadi kalau misalnya Anda punya basic geoscience, punya basic geoscience, Anda kan mengerti yang namanya daur hidrologi, ya. Hydrologic cycle kan Anda tahu, ya, bahwa air diambil dari samudera, dibawa oleh awan, kemudian saat dia berinteraksi dengan gunung dia mengalami kondensasi, pendinginan, sehingga uap yang tadinya dia bawa itu kemudian menjadi air, turun ke bawah sebagai hujan. Nah, itu saat dia turun sebagai hujan di pegunungan, kemudian kan air terbawa hingga ke muara, gitu ya. Nah, itu kan dia mengalir dari pegunungan ke muara, itu berarti dia mengalir dari potensial gravitasi tinggi ke potensial gravitasi yang lebih rendah. Nah, ini juga sama. Arus pun sama. Arus listrik itu mengalir, ya, dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Walaupun waktu kuliah yang lalu saya pernah sebutkan bahwa sesungguhnya yang terjadi di dalam rangkaian arus listrik searah ini atau rangkaian arus listrik pada umumnya sebetulnya adalah yang mengalir itu sebetulnya adalah elektron, ya kan? Yang mengalir itu sebetulnya adalah muatan-muatan listrik dalam bentuk elektron yang mengalir dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Nah, itu yang sesungguhnya terjadi itu, ya. Yang sesungguhnya terjadi itu adalah elektron yang mengalir. Tapi karena dalam perhitungan kita ingin lebih mudah sehingga tidak melibatkan sesuatu hal yang negatif, gitu ya. Karena kita menganalogikan aliran arus itu sama dengan aliran air dari pegunungan ke lembah, makanya kita juga menganalogikan arus listrik ini. Ya, sebentar, saya nyalakan dulu pointernya. Arus listrik ini adalah muatan yang mengalir, ya, muatan yang berubah terhadap waktu dan mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, gitu. Jadi sama seperti waktu kita belajar ini, sama seperti waktu kita belajar aliran air, ya, yang mengalir dari potensial tinggi di pegunungan ke potensial yang lebih rendah di muara. Tapi kalau sekarang sini ini adalah potensialnya potensial listrik, ya. Jadi hati-hati kalau air itu berkaitan dengan potensial gravitasi, ya. Kalau listrik itu berkaitan dengan potensial listrik, ya, potensial listrik atau akumulasi akumulasi muatan tertentu yang ada di sini yang dihubungkan dengan misalnya kawat ini, ya. Kalau nggak dihubungkan dengan kawat, ya berarti ini si muatannya nggak akan bergerak, statis. Tapi karena dihubungkan dengan kawat ini, dia jadi seperti jalur, gitu ya, menjadi jalan. Mengalirlah dia muatannya itu dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Dan baterai ini, kalau misalnya dia ini adalah baterai kimiawi yang sifatnya itu sekali pakai atau searah, gitu ya. Dalam arti searah ini maksudnya adalah kalau nanti udah habis ya udah nggak bisa ngalir lagi muatannya. Jadi kalau misalnya baterai ini digunakan, maka akumulasi muatan dari potensial rendah ini nanti akan mengalir ke sini. Dan laju daripada aliran arus listrik ini ya bergantung kepada dimensi dimensi kabelnya, ya. Bergantung kepada dimensi kabelnya. Kalau misalnya kalau misalnya nanti luas penampangnya itu lebih kecil, ya berarti nanti dia alirannya makin besar dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia penampangnya lebih tebal, gitu ya, lebih tebal, maka alirannya juga relatif lebih lambat dan lain sebagainya. Nah, jadi mirip-mirip dengan air, gitu ya, mirip-mirip dengan air. Namun perbedaannya adalah kecepatan alirannya ini, ya, kecepatan aliran daripada arus ini nanti akan dipengaruhi oleh faktor hambatan, ya. Faktor hambatan
yang nanti kita kenal sebagai resistansi, ya, resistansi atau nanti resistivitas. Oke, prinsip dari arus itu apa namanya, prinsip dasar dari arus listrik, dia itu sifatnya kekal, artinya kalau misalnya ada arus masuk ke dalam suatu rangkaian adalah sama dengan arus yang keluar. Begitu, jadi kalau misalnya kita punya junction seperti ini atau punya cabang, ya. Jadi kalau ada cabang seperti ini, maka arus yang masuk adalah sama dengan yang keluar. Jadi INO ini kalau misalnya jumlahnya itu adalah 3, maka yang keluar di I1, I2 ini adalah misalnya 1 dan 2. Atau 1,5, 1,5, dan lain sebagainya. Nah, besar daripada arus yang mengalir ke cabang atas cabang bawah ini nanti bergantung kepada hambatan. Ya, kalau hambatan di jalur 1 ini makin besar, maka arusnya makin kecil. Kalau hambatan di I2-nya ini makin kecil, maka arus yang mengalir ini jauh lebih besar. Jadi proporsi arus ini di cabang A, ya, arus masuk misalnya 3 ampere, ya, misalnya 3 ampere masuk di cabang A. Nah, ini dia terbagi menjadi 2. Nah, pembagiannya ini nanti bergantung kepada resistansinya, ya, bergantung kepada hambatan yang dimiliki oleh jalur 1 sama jalur 2. Nah, arus ini sendiri walaupun tadi disebutkan adalah aliran atau perubahan muatan yang terjadi dalam skala waktu, itu juga bisa didefinisikan sebagai J. J itu adalah rapat arus. Rapat arus persatuan luas. Makanya ini ada perkalian, makanya ini ada integralnya. Rapat arus persatuan luas dikalikan dengan luas nanti adalah sama dengan I. Makanya tadi saya sebutkan, kalau misalnya penampangnya ini besar, maka rapat arusnya kecil. Tapi kalau misalnya penampangnya ini kecil, ya, maka rapat arusnya ini cenderung lebih besar dengan I yang sama. Ya, jadi untuk I yang sama, untuk arus yang sama, kalau DA-nya ini besar, maka rapat arusnya relatif lebih kecil daripada kalau misalnya DA-nya ini lebih kecil. Jadi ya kayak air aja. Kalau air Anda alirkan di selang yang lebih kecil, ya, itu kan lajunya lebih kencang daripada kalau Anda misalnya punya selang dengan luas penampang yang lebih besar, ya. Oleh karena itu analogi yang sama bisa diterapkan juga di sini. Tapi kalau di air itu kita menggunakan besaran kecepatan, ya, kecepatan laju alir air dikalikan dengan dA gitu, ya, sehingga didapatkan nanti debit. Nah, sedikit banyak arus listrik ini sendiri ini bisa kita sebut juga sebagai debit dari aliran arus, ya, aliran muatan. Nah, makanya di sini hati-hati. Kalau misalnya nanti Anda menggunakan istilah, kalau yang menggunakan J seperti ini berkaitan dengan rapat arus, ya, rapat arus. Nah, rapat arus sendiri kalau dilihat dari aliran muatannya adalah sama dengan kecepatan arus, ya, kecepatan perpindahan daripada arus dikalikan dengan muatannya, ya, dikalikan dengan jumlah muatan yang bergerak. Oke, ini saya lanjut ke ini penghasil daya atau baterai yang digunakan atau sumber tegangan, ya. Sumber tegangan yang digunakan untuk rangkaian arus listrik searah adalah baterai seperti ini, ya. Lambangnya ini dan ini biasanya digunakan untuk baterai-baterai yang biasanya tipe-tipenya adalah yang sekali habis, ya. Jadi seperti aki yang ini, ya, aki basah yang ini atau baterai kering seperti ini. Ya, kalau baterai kering yang seperti ini biasanya kimiawi. Ini saya ke Google supaya Anda tahu ininya isi dalamannya, karena siapa tahu Anda rada-rada ignorant gitu, ya. Nggak pernah mencari tahu, nggak pernah ingin tahu baterai itu dalamannya kayak gimana. AA. Ya, AA Battery Insight.
Ya, nah ini kira-kira kayak gini, how battery work. Nah ini kan di dalamnya ada apa ini namanya, ada apa ini namanya, oke ini dry cell battery. Di dalamnya ini ada serbuk-serbuk gitu ya, ada serbuk-serbuk logam, kemudian ada elektroda dan lain sebagainya. Apa yang ini? Nah ini ya, ada anoda, ada katoda, itu artinya elektroda positif dan elektroda negatif. Ini kemudian ini ada serbuk-serbuk kimiawi yang nanti akan menghasilkan reaksi elektrokimia dan lain sebagainya, ya, sehingga nanti dia ini apa namanya, menghasilkan beda potensial antara apa namanya, katoda dengan anoda yang ada di bawah. Nah kalau dibongkar ya kayak gini ya, tuh ada seperti ini. Jadi ada pembungkus, ada serbuk dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalnya kimiawi yang tidak bisa di charge ya, yang tidak bisa di charge, maka nanti bentuknya akan kayak gini, dan dia akan lama kelamaan akan hilang ya tegangannya atau menurun ya, menurun tegangannya karena sebagian besar apa itu namanya energi yang disalurkan oleh ini akan diubah jadi panas ya, akan diubah jadi panas sehingga nanti ada elektron yang nanti akan berkurang. Karena kalau di rangkaian arus listrik ideal itu kan dia yang ideal ya, kalau yang ideal rangkaian arus listrik searah misalnya seperti ini ya, kalau misalnya saklar S ini dihubungkan ke A ya, dihubungkan dengan titik A, ini kan apa, arus listrik dari tegangan ini kan dia mengalir ke R dan C ini, dan secara konsep seharusnya dia mengalirnya itu secara ideal ya terus-terusan ada gitu ya, menerus ada sehingga sampai kapanpun misalnya R ini berupa lampu dia nyala terus gitu misalnya, atau misalnya ini ada gadget, ini adalah screen-nya misalnya, nah ini screen-nya nyala terus, tapi kan kenyataannya enggak, kenyataannya E-nya itu ya atau GGL itu lama kelamaan juga akan habis karena R itu ternyata mengkonsumsi atau mengkonversi energi yang disalurkan oleh elektron itu berubah menjadi panas. Kapasitor juga sama, jangan salah. Kapasitor dan ini juga nanti bisa menghasilkan panas. Sehingga E yang ada di sini lama-kelamaan itu nanti akan habis gitu ya. Bukan habis sebetulnya, ini ya berkurang gitu ya. Dan kalau berkurang, tegangannya ini berkurang, maka arus yang dimasuk ke R sama C-nya ini kan juga di bawah ambang gitu ya, di bawah ambang, makanya dia nggak bisa nggak bisa digunakan lagi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang terjadi. Ya, ini nah jadi ini apa namanya, kalau terkait dengan arus itu adalah muatan yang mengalir dan lain sebagainya, dan apa ini beberapa contoh yang berkaitan dengan besaran J sama Q ini bisa Anda dapat apa namanya lihat dari contoh berikut, tapi kita langsung aja karena nanti kita bisa membahas tentang contoh-contoh nanti di hari Rabu ya, Rabu sore. Nah, sedangkan kalau tadi kita udah, jadi untuk rangkaian arus listrik ya, rangkaian arus listrik guidance-nya, bentar, ada nggak ya di sini? Ya, guidance-nya Anda bisa lihat di sini. Tadi kita sudah belajar tentang arus listrik. Nah, dan kenapa dia searah? Karena umumnya baterai kimiawi atau kapasitor atau apa atau baterai yang bisa di recharge itu sebetulnya punya elektroda positif sama negatif dan dia hanya satu arah, makanya arus listriknya itu nanti sifatnya hanya satu arah. Nah kalau bolak-balik gimana kalau bolak-balik itu, makanya kita harus belajar medan magnet dulu supaya nanti Anda tahu bahwa medan magnet itu harus berubah-ubah terhadap waktu baru dia bisa menghasilkan arus listrik gitu ya. Dan arus listriknya itu bisa berubah tanda, kadang dia mengalir dari kiri ke kanan, kemudian dia juga bisa mengalir dari kanan ke kiri dan lain sebagainya. Nah, makanya itu nanti kita belajar medan magnet dulu supaya belajar arus listrik bolak-balik. Nah, kalau yang searah ini bergantung kepada posisi daripada atau orientasi daripada si sumber tegangan. Ya, sumber tegangannya dipasang seperti ini, maka nanti
dia akan mengalir searah jarum jam, gitu ya. Tapi kalau misalnya elektroda positifnya ini ada di bawah, yang negatifnya di atas, maka dia akan mengalir berlawanan arah jarum jam. Sedangkan perilaku yang ada pada R dan C-nya itu nanti akan sama. Ya, terlepas dia itu si tegangannya ini dibuat arus panjarannya itu ke bawah ataupun ke atas, tapi perilaku dari pengisian kapasitor dan juga arus yang mengalir di R dan lain sebagainya itu sama. Hanya arahnya saja yang berbeda. Yang satu searah jarum jam, yang satu lagi adalah berlawanan arah jarum jam. Tapi dia satu ini saja, satu arah jalannya dan tidak pernah berubah-ubah. Nah, hal yang juga penting di sini, arus tadi saya katakan mengalirnya itu dipengaruhi oleh faktor resistivitas dan resistansi. Jadi kalau misalnya hambatannya itu makin besar, ya maka dia arusnya makin lemah. Ya kalau misalnya arusnya itu ingin lebih kencang mengalirnya, maka ya hambatannya harus dibuat lebih kecil. Nah, kenapa setiap kabel atau device atau kawat itu punya hambatan? Ya karena dia terbuat dari logam, ya terbuat dari logam. Dan nanti logamnya ini nanti akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dia bisa menghasilkan resistansi dengan nilai yang tertentu. Dan resistansi ini, R ini, dia bergantung oleh nilai konduktivitas atau resistivitas. Ya, jadi kalau R ini adalah besaran makronya, sedangkan faktor yang menyebabkan daripada R ini itu adalah si resistivitas dari si material tersebut, ya. Nah, yang mudahnya kita kita formulasikan bahwa resistansi dari suatu kabel atau dari suatu device atau dari suatu perangkat tertentu itu dia dipengaruhi oleh ini faktor resistivitas. Misalnya dia terbuat dari timah kah, terbuat dari tembaga kah, atau terbuat dari stainless steel atau apa, dikalikan dengan geometrinya, ya, dikalikan dengan geometrinya yaitu panjangnya sama luasnya. Nah, untuk rekan-rekan di sini yang sudah belajar misalnya metode resistivitas atau apa, nah ini nanti akan banyak kepakai karena nanti rho yang kita ukur di lapangan itu bergantung, ya, jadi resistansi yang kita ukur menggunakan alat geolistrik itu berasal dari resistivitas bawah permukaan dan bergantung kepada dimensinya, panjangnya, kedalamannya, luas penampangnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di rangkaian arus listrik di fisika dasar, kawat, kemudian lampu, kemudian touchscreen dan lain sebagainya bergantung kepada pembuatannya tuh dari apa, dari emas kah, dari tembaga kah, dari plastik kah, dari apa? Nah itu nanti akan membentuk rho ini, ya. Sedangkan L dan A-nya itu adalah si dimensi daripada si device-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa rho ini bergantung kepada temperatur. Kalau misalnya temperaturnya itu tinggi, maka resistivitas itu juga akan tinggi. Artinya arus akan lebih susah untuk mengalir, ya. Arus jadi akan lebih susah untuk mengalir kalau misalnya resistivitasnya itu tinggi. Walaupun di elektronik itu ada juga kondisi-kondisi tertentu di mana kalau temperatur itu makin tinggi, ya, kalau temperatur itu makin tinggi ternyata dia jadi lebih efisien dan lain sebagainya. Tapi umumnya adalah yang terjadi adalah kalau Anda lihat di sini grafik resistivitas daripada tembaga sebagai fungsi waktu. Kalau temperaturnya itu makin besar, maka resistivitasnya, ya, resistivitas rho-nya juga akan membesar, gitu ya. Resistivitasnya juga akan membesar. Sehingga kalau misalnya L per A-nya itu dibuat konstan, ya, L per A-nya ini dibuat konstan, maka nanti juga resistansinya atau hambatannya itu juga nanti akan menjadi lebih tinggi. Nah, ini untuk berbagai jenis material dan ini ingat ini yang kita gunakan kalau misalnya diaplikasikan pada rangkaian arus listrik instrumentasi, ya. Kalau digunakan dalam perangkat listrik
ya material-material ini, maka nanti akan menjadi menghasilkan resistivitas seperti ini. Nah, tapi jangan salah, kalau misalnya Anda di batuan, ya misalnya nanti Anda belajar metode kelistrikan atau metode glisik dan lain sebagainya di tingkat 2, tingkat 3, jangan pakai yang ini karena ini adalah logam, ya. Ini adalah apa itu namanya si penyusun daripada si batuan itu sendiri. Tapi kalau batuannya secara bulk itu jangan pakai yang ini, Anda pakai buku yang lain, ya, karena yang disebutkan di Haliday-Resnick ini lebih berkaitan kepada logam-logam yang biasa kita gunakan untuk perangkat listrik. Jadi kalau Anda lihat ya daleman daripada komputer kita, kalau Anda lihat daleman daripada gadget kita itu kan ada tembaga, ada timah, ada perak, ada emas dan lain sebagainya. Nah, itu yang makanya biasa digunakan. Nah, kenapa dipilih? Kenapa nggak semuanya pakai tembaga? Karena ya itu tadi ada beberapa device yang apa itu namanya hanya bekerja kalau misalnya arus yang masuk itu sekian ampere. Nah, makanya dibuat resistivitasnya itu khusus, gitu ya. Resistivitasnya jadi nggak bisa juga kita menggunakan tembaga seluruhnya karena nanti bisa jadi tembaga yang digunakan dimensinya harus besar, gitu ya. Dimensinya harus besar, padahal perangkat yang kita gunakan misalnya ingin dibuat sekecil mungkin atau gimana dan lain sebagainya. Nah, itu makanya. Dan juga jangan salah, apa itu namanya? Resistivitas juga bergantung kepada temperatur. Kita juga tidak ingin supaya si ini apa namanya perangkat-perangkat yang ada di dalam elektronik kita itu cepat panas, cepat meleleh dan lain sebagainya karena masing-masing daripada logam ini punya tingkat apa namanya titik leleh yang berbeda-beda gitu ya. Makanya harus juga diperhatikan supaya nanti dia nggak leleh dan lain sebagainya. Karena itu yang nanti akan bisa menjadi kerusakan. Salah satu faktor kerusakan dari device elektronik kita kadang-kadang adalah arusnya terlalu besar sehingga arusnya terlalu besar padahal resistivitasnya itu dia spesifik untuk logam tertentu, tapi karena arus semakin besar ya itu dia jadi lebih panas dan lain sebagainya. Nah, ini list yang ada di sini ini mencakup konduktor, semikonduktor dan juga insulator ya, atau insulator di sini maksudnya adalah isolator ya, yang non konduktor ya, yang jadi ini adalah barang-barang di elektrik yang kemarin kita gunakan untuk mengisi kapasitor. Itu biasanya kalau di rangkaian arus listrik dalam bentuk kabel ya, itu dia adalah kurang bagus ya, kurang bagus untuk mengalirkan listrik. Tapi kalau untuk menyimpan muatan sebagai pengisi kapasitor, umumnya ini digunakan. Jadi insulator atau dielektrik itu pada umumnya digunakan untuk menyimpan muatan pada kapasitor. Tapi kalau sebagai kabel, sebagai kawat yang digunakan untuk menghantarkan listrik ini nggak bagus ya. Jadi untuk sebagai media penghantar ya, makanya dia hanya bisa dia hanya benda-benda ini ya seperti teflon, kayu, mika dan sebagainya lebih cocok untuk menyimpan muatan daripada menyalurkan muatan. Jadi sama seperti misalnya sama seperti misalnya kalau di air itu misalnya batuan lempung ya, atau misalnya Anda di teknik perminyakan belajar tentang ini material-material tentu yang punya permeabilitas rendah sama tinggi. Nah, ini kalau konduktor itu sama seperti material yang punya permeabilitas yang besar. Dia gampang untuk mengalirkan fluida. Ya, kalau di sini konduktor adalah dia gampang untuk mengalirkan arus listrik. Tapi kalau misalnya dia itu impermeable ya, kalau batuan itu misalnya impermeable, maka dia mirip seperti isolator. Dia susah sekali untuk mengalirkan listrik, tapi dia bisa jadi bisa untuk digunakan menyimpan fluida itu tadi. Sama seperti misalnya tadi, kayak misalnya clay atau misalnya lempung ya, atau ini Jadi itu bisa ini kan kalau misalnya Anda belajar belajar teori pembentukan hidrokarbon, kan material hidrokarbon itu kan asalnya itu genesisnya itu dari clay. Jadi dia bisa tersimpan di clay, tapi dia sendiri tidak susah sekali untuk menyalurkan gitu ya ke reservoir itu. Jadi dia butuh proses jutaan tahun untuk supaya dia bisa keluar gitu ya dan lain sebagainya. Tapi ya jadi mirip-mirip seperti itu. Nah, hambatan jenis bisa digunakan
apa namanya? Nah, ini apa namanya salah satu pengukuran hambatan jenis selain di dunia geoscience. Ini digunakan misalnya untuk ini apa ini namanya untuk bidang kedokteran, gitu ya, bidang kedokteran, bidang kesehatan untuk mengetahui massa otot, ya. Ini menggunakan plethysmography, ya. Plethysmography ini adalah untuk mengukur apa namanya kerapatan otot, ya. Nah, ini menggunakan resistivitas, ya. Sama seperti resistivitas yang Anda ukur di lapangan untuk mengetahui di bawah tanah itu ada air atau enggak, mirip sekali dengan ini. Tapi kalau di sini dia digunakan untuk mengetahui kerapatan daripada otot, sedangkan kalau kita di kebumian biasanya kita menggunakannya untuk mengetahui bahwa permukaan itu ada fluida atau tidak, dia aquifer atau bukan, dia reservoir atau bukan, dan sebagainya. Nah, ini juga aplikasinya yang berkaitan dengan resistivitas dan temperatur, ya kompor listrik, ya kompor listrik digunakan untuk ini. Kalau induksi bagaimana Pak? Kalau induksi nanti berkaitan dengan hukum Faraday-Lenz di induksi EM. Tapi kalau yang kompor listrik yang menggunakan sarang lebah seperti ini, ya atau apa ini namanya eselon atau apa sih ini namanya, putaran-putaran seperti ini dia menggunakan ini hambatan jenis yang yang sensitif terhadap temperatur. Jadi kalau misalnya kita alirkan arus listrik, ya alirkan arus listrik, dan nanti akan ada apa ini namanya terus dia berinteraksi dengan atmosfer, maka dia menghasilkan api di situ, ya temperaturnya bisa naik. Oke, arus listrik rangkaian arus listrik sendiri, baik itu searah maupun bolak-balik, semuanya dikontrol atau dikendalikan oleh hukum Ohm. Jadi tegangan itu nanti sebagai sumber muatan, ya tegangan sebagai sumber energi itu nanti akan mengalirkan arus I dan nanti berinteraksi dengan R. Nah, jumlah tegangan yang ada di sini nanti akan dibagi rata, ya akan dibagi secara merata kepada jumlah R yang nanti terlibat di sini. Sama seperti waktu kita kemarin belajar kapasitor, tegangan itu nanti akan dikonsumsi oleh kapasitor. Nah, kalau misalnya di rangkaian ini ada resistor dan juga kapasitor, maka sumber tegangan V yang ada di sini itu nanti akan menghasilkan energi untuk R dan juga C yang ada di sini, dan pembagiannya itu nanti juga akan merata. Jadi V total, jadi V di sini nanti akan terbagi-bagi bergantung kepada ininya, bergantung kepada proporsi C dan juga R yang ada di rangkaian arus ini, ya, arus ke arah ini. Nah, yang harus diperhatikan di sini supaya nggak salah, saya ulangi lagi, satuan untuk tegangan, sumber tegangan ini sama dengan beda potensial. Jadi sumber beda tegangan, sumber tegangan atau beda potensial itu satuannya sama dengan volt, ya. Jadi yang kita pelajari di 2 pekan yang lalu atau sepekan yang lalu terkait dengan V atau delta V itu di sini juga sama, ya. Tapi jadi satuannya sama tapi terminologinya kadang beda, ya. Kadang dia disebut sebagai GGL, kadang dia disebut sebagai sumber tegangan, kadang dia disebut sebagai sumber daya dan lain sebagainya gitu, ya. Tapi satuannya dia adalah volt, ya. Jadi si GGL ini atau sumber tegangan ini dia adalah satuannya volt, karena menyatakan beda potensial antara 2 elektroda positif dan negatif yang ada di sini. Ya, kemudian kalau terhubung dengan kawat dan dihubungkan dengan dan di kawat ini dia ada resistansi tertentu, ada R tertentu, maka dia akan mengalir arus. Ya, inilah yang nanti akan diinikan. Jadi resistansi di sini atau R merupakan rasio atau perbandingan dari sumber tegangan, ya, dari tegangan yang dihasilkan oleh sumber dibagi dengan arusnya. Oke, ini kita skip aja karena kita ingin langsung aja untuk menghitung daya, ya. Untuk menghitung daya dari listrik ini saya review saja karena mungkin Anda sudah dapatkan ini di kuliah sebelumnya. Daya itu dihitung dari tegangan, ya, tegangan dikalikan dengan arus, ya. Tegangan dikalikan dengan arus itu adalah daya, ya.
daya listrik. Tapi kalau ini adalah daya yang dipancarkan oleh si sumber. Ya, daya itu adalah yang dipancarkan oleh sumber. Sedangkan ada juga daya yang sifatnya menghabiskan atau sifatnya disipatif atau mengkonsumsi. Nah, ini yang yang dikonsumsi oleh resistor biasanya. Ya, jadi nanti biasanya yang membuat device-device kita itu panas dan lain sebagainya itu adalah karena resistornya, ya, karena bagian resistornya yang ada di sini, yang ada di gadget kita itu. Jadi komponen resistornya itulah yang nanti akan menghasilkan panas atau konsumsi daripada daya listrik ini di perangkat kita, ya. Jadi ini P sama dengan VI, ini berkaitan dengan daya yang diberikan oleh sumber tegangan, sedangkan yang dikonsumsi oleh resistor, ya kan, karena kita belajarnya rangkaian arus listrik searah nih, ya, dan bentuknya kayak gini, ada tegangan, ada resistor, dan ada kawat yang mengalirkan arus. Nah, daya yang dihasilkan oleh sumber biasanya didefinisikan oleh VI. Daya P sama dengan VI. Tapi kalau daya yang dikonsumsi oleh resistor itu adalah sama dengan I kuadrat R atau V kuadrat per R, gitu ya. Nah, ini ininya, ya. Jadi ini kenapa ada dissipation? Dissipation itu adalah disipasi atau konsumsi yang digunakan, yang dipakai oleh si resistor, ya. Jadi nanti kalau Anda diminta hitung berapa daya yang habis, gitu ya, oleh resistor tertentu, maka Anda hitungnya pakai yang ini. Jadi kalau yang VI ini adalah yang dihasilkan oleh daya, ya, yang dihasilkan oleh si baterainya itu, ya. Jadi rate of energy. Jadi di sini disebutkan bahwa P di sini atau daya di sini adalah laju dari transfer energi dari ini, transfer energi dari dari sumber tegangan, ya. Sedangkan kalau yang ini yang I kuadrat R sama V kuadrat R ini adalah daya resistif atau daya disipasi, ya, konsumsinya seperti itu. Oke, daya ini sendiri merupakan laju aliran energi per satuan waktu. Jadi kalau ini daya dalam satuannya watt itu berasal dari volt dikalikan dengan ampere, tegangan dikalikan dengan arus, ya. Kalau dirunut, dipecah, didetailkan, maka dia akan menjadi seperti ini. Dan daya yang dihasilkan oleh sumber tegangan sama daya disipasi itu satuannya sama, yaitu watt. Kalau Anda diminta untuk menghitung energinya, ya, energi listriknya, ya kalikan saja dengan waktu, ya. Kalau energi listrik pada rangkaian arus DC ini P ini kita kalikan dengan waktu saja, maka nanti kita bisa dapatkan energinya. Jadi biasanya energinya ini adalah sama dengan V dikalikan dengan I dikalikan dengan waktu atau delta T lah. Delta T. Ini ya, jumlah waktunya berapa? Jadi VI dikalikan dengan tegangan, VI dikalikan dengan rentang waktunya, nanti bisa didapatkan energinya berapa. Ini satuannya joule. Ya, ini satuannya joule. Nah, jadi kalau misalnya Anda ada KWH yang ada di meteran, itu berkaitan dengan daya sebetulnya, ya. Kilowatt hour. Ya, bukan tenaga, bukan daya, tapi energi. Ya, KWH itu adalah satuan energi listrik, kilowatt hour. Jadi watt dikalikan dengan jamnya dan lain sebagainya. Oke, tadi kita udah belajar tentang resistor. Kemudian, nah ini ada semiconductor dan superconductor, itu adalah device-device yang memang didesain sedemikian rupa untuk supaya kemampuan mengalirkan arusnya itu terbatas, ya, untuk yang semiconductor. Jadi dia kadang berperilaku sebagai isolator, tapi kadang juga berperilaku sebagai konduktor. Dibuat sedemikian rupa itu karena memang dia diperuntukkan supaya seperti itu, gitu ya.
Jadi hanya saat-saat tertentu saja dia berperilaku sebagai konduktor. Tapi ada juga barang atau material yang dibuat itu menjadi super konduktor, yaitu benda yang bisa mengalirkan arus listrik sangat-sangat efisien, ya sangat-sangat efisien, sehingga ini biasanya kalau misalnya kita menggunakan mengalirkan arus listrik dalam kabel fiber optik, ya dalam fiber optik. Nah, itu biasanya dia sifatnya mirip-mirip superkonduktor. Padahal optik itu sendiri, ya material fiber optik itu sendiri kan dia dari kaca. Kalau kaca, sebagai cermin atau apa, itu kan dia sifatnya dia justru isolator, ya. Tapi kalau misalnya kita ubah arus listriknya itu menjadi cahaya, ya makanya kita nanti akan belajar tentang cahaya dan kaitannya dengan kelistrikan itu karena cahaya ternyata juga bisa dibuat sebagai arus, gitu ya, bisa digunakan untuk mengalirkan arus. Tapi itu nanti. Tapi sekarang kita pahami saja dulu bahwa resistor ini, ya, dan juga kabelnya, ya, resistor dan juga kabelnya itu dia juga bisa dibuat. Kalau normalnya dia adalah sebagai konduktor biasa, ya, sebagai konduktor biasa, tapi dalam suatu kondisi dengan pemilihan logam yang tepat, pemilihan material yang tepat, dia juga bisa digunakan untuk semikonduktor dan juga superkonduktor. Nah, kenapa kita butuh semikonduktor dan superkonduktor? Karena device elektronik kita itu tadi untuk mengkompensasi panas, atau dia misalnya digunakan untuk tujuan tertentu dan lain sebagainya. Diperlukan komponen-komponen yang memang harusnya menjadi semikonduktor, dan kadang juga perlu untuk. Nah, kekurangannya dari superkonduktor, ya tentu saja dari sisi pembuatan dia susah, gitu ya, lebih lama, dan umumnya dia itu kan seperti fiber optik, gitu ya. Seperti fiber optik kan, ya kalau dia misalnya kelipat sedikit juga kan pecah, gitu ya, karena dia materialnya dari kaca dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka ini maka dia rumit, gitu ya. Makanya kita kadang kalau dalam menggunakan device elektronik itu kita mau harus dihitung, ya, orang-orang teknik elektro itu nanti harus menghitung efisiensi daripada penghantaran arus listrik kalau dalam jarak yang jauh dan lain sebagainya, apakah tepat menggunakan superkonduktor, apakah lebih efisien menggunakan kabel biasa atau kabel biasa tapi dia misalnya harusnya bolak-balik dan lain sebagainya. Nah, di sini juga Anda bisa lihat, ya, dari misalnya untuk yang device semikonduktor, misalnya untuk kita bandingkan antara tembaga yang sering kita gunakan untuk kabel-kabel kita sama silikon. Ya, dari ininya aja lihat nih resistivitasnya. Resistivitasnya untuk copper, ya, untuk tembaga, dia 1,69 kali 10 pangkat min 8. Sedangkan untuk silikon dia itu 2,5 kali 10 pangkat 3. Ya, jelas ini untuk situasi tertentu dia nggak bisa menghantarkan listrik, gitu ya. Tapi dalam situasi tertentu dengan energi level yang tepat, baru nanti dia bisa menghasilkan arus listrik dan lain sebagainya. Oke. Nah, untuk rangkaian listrik ini sendiri, untuk menghitung hukum Ohm yang barusan tadi kita ini, faktor R penting, ya, karena nanti berkaitan dengan resistansi total, konfigurasi dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan kapasitor, kalau menghitung resistansi seri, maka kita tinggal menjumlahkan saja, ya. Ini jadi resistor seri total, kalau misalnya rangkaiannya ini ada 2 atau 3 resistor yang dipasang seri, maka kita tinggal menghitung secara aljabar saja. Kalau misalnya dia itu paralel, ya,
Kalau misalnya dia ini paralel, maka kita harus menghitung resistor ininya, ekuivalensinya ya. Menghitung resistor ekuivalensinya yang mirip-mirip dengan menghitung kapasitor ekuivalen untuk kapasitor seri ya. Kapasitor seri itu mirip sorry. Kapasitor seri menghitung ininya atau apa namanya? Totalnya itu sama seperti resistor paralel ya. Jadi menghitung resistor ekuivalen paralel itu sama dengan menghitung kapasitor ekuivalen seri. Jadi kalau resistor yang dipasang secara seri itu sama dengan menghitung R totalnya sama seperti menghitung kapasitasi total untuk kapasitor yang dipasang secara paralel ya. Jadi itu ininya ya, apa namanya, kebalikan. Nah, kenapa seperti itu? Ya itu karena ininya nature-nya atau sifatnya daripada resistor itu kan apa namanya berbeda dengan yang berbeda dengan apa itu namanya kapasitor. Kalau kapasitor itu kan untuk menyimpan gitu ya, menyimpan muatan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau resistor itu dia kan lebih kepada untuk pemakaian dan juga mengalirkan arus sebetulnya. Ya, makanya dia ininya beda. Nah, di sini ya penggunaan daripada resistor seri untuk device yang kita gunakan ini misalnya ini ya, kalau misalnya kita menggambar sesuatu di gadget kita atau kita menggunakan apa itu namanya layar sentuh dan lain sebagainya. Nah ini pada dasarnya adalah ini ya apa namanya aplikasi daripada resistor-resistor yang dipasang secara seri dan paralel sebetulnya. Dan ini berkaitan dengan kontak-kontak tertentu yang ada. Jadi penggunaan daripada ini ya rangkaian arus listrik searah ini sekarang udah nggak ini lagi udah apa namanya tidak sesederhana ini nanti. Misalnya Anda setelah lulus dari ITB, walaupun Anda orang geosains, oceanografi atau manufaktur, tapi malah kecemplungnya itu ke IT ya, dan IT-nya ini ke bagian IT yang membuat gadget gitu. Nah, nanti ininya Anda bisa Anda bisa pelajari lebih lanjut bahwa teknologi daripada keypad atau misalnya touchscreen dan lain sebagainya itu berkaitan dengan ini apa namanya aplikasi daripada rangkaian arus listrik searah dan juga arus apa namanya resistor seri dan juga paralel dan lain sebagainya. Yang dia nanti diaplikasikan pada liquid crystal ya, liquid crystal display atau LED atau inilah apa namanya layar daripada gadget yang kita pakai itu kan yang pakai touch screen itu ya begini semuanya ya, di dalamnya tuh ada liquid crystal dan lain sebagainya. Sehingga saat kita menyentuh tangan kita ke layar, nah itu kita tuh berarti mengaktifasi ya resistor mana saja yang nanti bisa diterjemahkan sebagai input pada device itu. Jadi device kita tuh jangan salah, dia operasi instrumentasinya itu basisnya ini sebetulnya. Nah, untuk ini aplikasi untuk hitung-hitungan yang bisa digunakan nanti untuk ujian atau mengerjakan modul tutorial ya contohnya seperti inilah ya. Misalnya ada rangkaian arus listrik, kemudian dipasang resistor 1, 2, 3, kita diminta misalnya untuk menghitung berapa arus yang mengalir di R1, R2 dan juga R3 ya. Ini misalnya ini resistor ini 1 ohm, ini 1 ohm, yang ini juga silakan yang ini 2 ohm. Saya pasang pointernya dulu. Nah, ini jelas untuk R3 ya, karena ohmnya ini lebih besar, maka proporsi arus yang mengalir terhadap R2 jauh lebih kecil ya. Arus yang mengalir ke R3 itu akan lebih kecil daripada di R2. Tapi kalau kita totalin arus yang mengalir ke R2 sama yang ke R3 pasti akan sama dengan arus yang mengalir ke R1. Nah, ini runutan daripada ininya. Jadi untuk menghitung arus yang mengalir secara makro, secara garis besar,
kita hitung dulu berapa R totalnya. Ya, R totalnya kita cari dulu rangkaian ekivalensi yang ini, ya, resistor ekivalensi yang dari R2, R3, baru kita serikan dengan R1. Ya. Jadi ini RP-nya, rangkaian paralelnya, ekivalensi paralelnya itu adalah 0,66. Ini dijumlahkan dengan R1, karena R1 dengan yang ini adalah seri. Nah, rekan-rekan, kalau misalnya di sini masih ada yang masih bingung menghitung ini, resistansi, tolong nanti bilang, ya, jangan diam, karena kalau diam nanti bisa jadi nanti Anda ngitungnya salah, ya. Padahal ini soalnya mudah gitu, ya. Kalau Anda ininya paham ininya apa itu namanya basic daripada rangkaian arus listrik searah ini sebetulnya mudah, hanya kadang Anda nggak ngerti cara menghitung rangkaian ini ekivalen, resistor ekivalen yang paralel dan ini nggak tahu, tidak bisa membedakan menghitung R seri sama paralel sehingga salah. Jadi nanti bilang, tolong nanti sampaikan ke saya kalau misalnya Anda nggak ngerti ini cara ini ngitungnya gimana, karena ini krusial sekali. Nanti kalau kita misalnya beralih ke rangkaian arus listrik yang majemuk, ya, yang nanti menggunakan hukum Kirchhoff, masih belum kuat, nah itu bahaya, ya, seperti itu. Tapi ini sekarang saya lanjutkan saja dulu bahwa arus yang nanti akan mengalir ini ada arus yang besar yang ini, dan dia akan mengalir ke rangkaian arus listrik yang seri seperti ini. Tapi nanti di junction ini, di titik cabang ini nanti dia akan terbagi antara yang ke R2 sama R3, ya. Nah, pembagian R2 R3-nya ini bergantung kepada ya resistornya ini. Mana yang lebih besar? Kalau R-nya lebih besar, maka arusnya lebih kecil dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk arus total atau arus makronya yang ini yang nanti akan masuk ke R1 itu dihitung dari membagi tegangan, sumber tegangan dibagi dengan R total, ya. R total adalah dari R1 dengan rangkaian ekivalensi ini. Nah, kemudian nanti bisa dihitung-hitung sehingga nanti bisa didapatkan arus yang mengalir pada R2 adalah 4,8, arus yang mengalir pada R3 itu adalah 2,4. Kalau dijumlahkan adalah 7,2, sama seperti yang ini, ya. Sama seperti ini. Jadi arus yang makro yang tadi kita hitung adalah sama dengan arus yang mengalir pada R1, adalah sama dengan penjumlahan arus yang mengalir pada R2 dan juga R3, ya. Nah, nanti kalau di ini, nah ini modifikasi satu lagi, kalau misalnya kabel yang digunakan di sini ini punya hambatan dalam, ya, punya hambatan dalam, maka nanti perhitungannya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian bisa nanti juga dicari tegangan di R1, tegangan di R2 dengan R3 ini berapa. Prinsip dasarnya adalah tegangan yang diberikan oleh sumber pasti nanti akan terbagi, pasti akan nanti dikonsumsi bersama oleh R1, R2, R3 dan juga oleh ini si kabel yang punya hambatan dalam. Nah, nanti kita juga bisa menghitung berapa dayanya gitu, ya. Daya yang dihasilkan oleh baterai atau daya pada rangkaian, kemudian yang dikonsumsi oleh R1, R2 dan R3 dan sebagainya. Nah, kalau Anda jumlahkan daya yang dikonsumsi oleh R1, R2, R3 akan menghasilkan daya pada rangkaian itu sendiri atau daya yang diberikan oleh baterai. Oke, penggunaan seri paralel ini contohnya lagi bisa di ini. Kemudian ada hambatan dalam. Hambatan dalam itu biasanya berkaitan dengan kawatnya itu sendiri. Jadi jangan salah, kawat sebagai penghantar itu juga punya hambatan dalam, ya. Tapi memang karena nature-nya itu dia itu adalah sebagai penghantar, sebagai konduktor, maka nilai daripada hambatan dalam ini relatif lebih kecil daripada hambatan besarnya, ya. Jadi kawat yang kita gunakan untuk menghubungkan satu komponen ke komponen yang lain itu jauh lebih kecil hambatannya daripada nilai hambatan dari si komponen itu sendiri, gitu. Karena tujuan menggunakan kawat itu kan sebenarnya untuk mengalirkan energi gitu, ya, dari sumber tegangan ke device-nya. Oke, kalau untuk pengukuran arus dan tegangan ini seharusnya Anda sudah pernah dapatkan dulu di lab.
Ya, di lab pada intinya adalah untuk menghitung arus Anda merangkaikan ampere meter secara seri. Ya, jadi arus yang masuk di sini akan adalah apa namanya terukur sebagai arus yang ada di ampere meter. Sedangkan kalau tegangan dia itu dihubungkan secara paralel, ya, dihubungkan secara paralel kepada ini, ya, kepada komponen tertentu. Jadi Anda ingin menghitung berapa apa itu namanya, menghitung berapa tegangan yang terukur pada hambatan ini, ya, maka di ujung kanan dan kiri dari device dari komponen ini Anda pasang secara paralel gitu ya ke voltmeter ini. Nah, mekanismenya adalah arus yang masuk kemana? Nah, mekanismenya adalah nanti di cabang A, ya, di junction A ini ada arus yang mengalir ke hambatan, ke komponen atau ke device, ada yang juga mengalir ke sini, ya. Nah, prinsipnya adalah kalau di paralel tegangan yang masuk tegangan yang terukur di sini, tegangan yang terukur pada voltmeter adalah sama dengan tegangan yang dialami oleh si resistor ini. Jadi prinsipnya gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat ini ya, rangkaian arus listrik paralel seperti ini, maka V arus yang ada di sini itu nanti akan sama dengan V di R1 dan R2 kalau paralel. Kalau misalnya seri, maka dia nanti terbagi nih. Kalau V-nya adalah ini ada hambatan 1, ada hambatan 2, maka kalau di seri V ini nanti akan dipakai oleh V1 dan V2 gitu ya. Akan dibagi habis oleh V1 V2 sehingga jumlah V1 ditambah V2 adalah V ini. Tapi kalau di paralel ini justru sama ya. Justru tegangan yang ini kalau dipasang secara paralel di sini adalah sama dengan paralel di sini. Nah, artinya kalau tadi kita lihat contoh yang barusan, nah yang ini, maka 12 volt ini akan dipakai oleh R1 dan RP atau R1 dengan rangkaian paralel ini, sedangkan tegangan di R2 sama tegangan di R3 itu sama gitu. Ya. Jadi 12 volt ini nanti akan dikonsumsi oleh resistor 1 sejumlah 7,2. Ini cara hitungnya gini. 7,2. Sedangkan tegangan yang dikonsumsi oleh R2 dan R3 itu adalah 12 dikurangi 7,2 ya 4,8 ya. 12 dikurangi 7,2 ya ini dapatnya 4,8. 4,8 ini sama nilainya antara yang R2 sama R3. Jadi tegangan VR3 sama VR2 itu sama ya. Kalau misalnya kalau paralel itu nanti tegangan ini sama ini itu sama ya. Kalau misalnya seri maka 12 volt ini nanti akan dibagi dengan ini sama yang seri ekivalen dari R2 dan R3 ini. Nah, sekali lagi hal-hal basic yang seperti ini kalau misalnya memang Anda tidak bisa, mohon nanti hari Rabu pekan depan bicarakan ya. Tolong kasih tahu ke saya bahwa Anda memang belum paham tentang ini gitu ya. Karena mungkin dulu saat mempelajari ini di SMA Anda mungkin belajarnya ini ya terbatas dan lain sebagainya. Nah, makanya mohon supaya ini yang basic seperti ini mohon supaya disampaikan ke saya supaya nanti apa itu namanya ya jangan ini ya jangan malu dan apa karena ini harus bisa karena tujuan dari fisika dasar 2 Anda juga harus paham perilaku dari rangkaian arus listrik searah yang sederhana gimana, langsung arus bolak-balik gimana, sama yang nanti untuk aplikasi cahaya pada arus listrik itu gimana. Oke, kita lanjut. Tadi pengukuran tegangan sama arus ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke hukum Kirchhoff yang berkaitan nanti dengan metode kita mengukur ini mengukur tegangan sama arus untuk rangkaian majemuk ya.
Jadi kalau rangkaiannya itu, kalau ini kan rangkaian sederhana nih, ya. Ini ada arus, ini ada sumber tegangan, ada arus mengalir, ada resistor gitu ya. Nah, itu yang sederhana-sederhana. Yang ini kalau yang saya sebutkan di sini ini masih sederhana ini, ya. Ini masih sederhana. Tapi kalau misalnya di sini nanti ada GGL tambahan, ada cabang kedua, ketiga dan lain sebagainya gitu, nanti akan menjadi rangkaian majemuk. Nah, untuk menghitung rangkaian majemuk kita menggunakan hukum Kirchhoff, ya. Nah, prinsip Kirchhoff yang pertama adalah kekekalan muatan. Tadi arus masuk di suatu junction atau di suatu titik cabang adalah sama dengan yang keluar. Artinya, kalau nanti kita menghitung Kirchhoff, menggunakan Kirchhoff, arus masuk harus sama dengan yang keluar. Artinya, di titik cabang ini harus ada yang masuk, harus ada yang keluar. Jadi tidak boleh ada di titik ini semua arus masuk, nggak bisa. Ya, jadi dia harus ada satu yang keluar. Minimal satu yang keluar. Nah, kemudian hukum Kirchhoff yang kedua adalah total ini, ya, total dari tegangan ini pasti nanti akan habis dikonsumsi oleh R yang ini sama R yang ini. Jadi kekekalan energi, ya. Kalau yang tadi hukum Kirchhoff pertama berkaitan dengan kekekalan muatan, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Sedangkan kalau yang ini, ya, yang hukum Kirchhoff yang kedua berkaitan dengan kekekalan energi. Energi yang disimpan atau energi yang dibagikan oleh sumber tegangan 12 volt, maka nanti akan dikonsumsi secara rata, ya, oleh ini resistor 1 sama resistor 2, sehingga kalau jumlah tegangan ini dikurangi ini dan ini harusnya sama dengan 0, ya. Jadinya seperti itu. Nah, supaya Anda bisa lebih paham tentang ini, tolong dibaca dulu, ya. Atau Anda ini dulu, ya, karena kita waktunya sudah 8:35. Saya kira nanti bisa kita lanjutkan lebih dalam nanti di itu, ya, di pertemuan hari Rabu sambil kita bahas soalnya juga. Sebelumnya itu tolong Anda ini dulu, ya, kalau misalnya terlalu banyak informasi yang kita ulas pada hari ini, mohon untuk yang Kirchhoff-nya, ya, mohon untuk yang Kirchhoff-nya sampai kepada rangkaian resistor kapasitor itu diakses dulu ininya, ya, materi ininya, materi perkuliahan yang ada di EduNext Kelas Paralel, atau materi yang ini, ya, materi yang ini Anda skim dulu, kemudian nanti Anda cari padanannya di buku referensi, ya, karena Anda harus aktif. Kalau nggak gitu nanti Anda akan sama sekali nggak paham lagi kayak tahun-tahun yang lalu, ya. Karena yang diajarkan di rangkaian arus listrik searah ini, ya, sebetulnya Anda kan belum diminta untuk misalnya untuk menghitung rangkaian yang lebih majemuk gitu kan, ya. Karena nanti kalau misalnya Anda buka peralatan yang Anda gunakan di prodi, misalnya di lab di lab seismik atau apa, nanti kalau dibuka kan tuh rangkaiannya tuh kan aneh-aneh macam-macam gitu, ya. Nah, makanya yang dasar-dasar dulu seperti ini. Dan ini kalau misalnya hari ini kita belajar ini cukup banyak, coba materinya hari ini, ya. Kita tadi sudah belajar arus listrik, resistansi, resistivitas, hukum Ohm, energi listrik, rangkaian listrik. Nah, makanya nanti dari hukum Kirchhoff sampai rangkaian RC baca dulu, ya, harus menyempatkan dalam 2 hari ini. Tolong Anda sempatkan untuk ini, ya, untuk membaca ini sebelum masuk nanti ke pembahasan contoh soalnya hari Rabu nanti, ya, hari Rabu sore nanti, ya. Karena kalau langsung diterapkan takutnya nanti Anda kesulitan dan lain sebagainya. Jadi tolong ini kan dulu nanti, dan kemudian kalau misalnya ada di antara rekan-rekan di sini yang memang masih bingung, ya, menghitung arus, menghitung resistansi paralel, resistansi ekivalen dan lain sebagainya, tolong langsung beritahu ke saya, ya, beritahu ke saya supaya nanti kita
bisa set waktu yang khusus di Rabu pekan depan ya, supaya nanti Anda lebih paham gitu ya, karena kalau enggak nanti susah ya, karena nanti ini kan nanti akan apa namanya di rangkaian arus bolak-balik itu nanti kan ada lagi dan lain sebagainya. Oleh karena itu nanti ini. Nah, ini juga si Kirchhoff-nya, ini silakan Anda skim dulu ya. Anda ini sebelum nanti kita bahas contoh soal ya. Oke, ini saya stop dulu. Ininya stop sharingnya. Oke, saya ingatkan per hari ini yang namanya daftar hadir itu sudah fix ya. Dan kalau misalnya Anda masih tidak masuk ya, ini masih 28 orang dari 35 ya. Kalau masih Anda nggak masuk maka nanti kehadiran Anda kurang, dan kalau kehadiran Anda itu kurang yang kuliah ya, kehadiran kuliah Anda itu kurang dari 80%, maka nanti Anda otomatis E ya. Jadi kita kan sudah sepakat bahwa perkuliahan yang mengakomodasi semua prodi di sini adalah hari Senin pukul 7 sama hari Rabu pukul 6 ya. Pukul 4 ya. Makanya ini absensi akan dihitung dari situ. Jadi kalau misalnya masih kurang nanti yang absennya kurang itu mohon maaf Anda bisa di E kan gitu ya, karena kita mulai sekarang setelah PRS ini perhitungan absensinya akan langsung berjalan ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Kita ketemu lagi hari Rabu sore ya. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.